Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Boleh di absen dulu dari kota mana sedulur yang hadir? Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk 1 minggu ke depan ya. Oke, kayak biasa readingan ini hanya untuk gambaran saja. Agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar bisa selalu berwawas diri. Kita modinya santai. Ya, kayak biasa ya. Kita mode ngobrol gitu. Oke, Juni. Wow, seru juga bulan Juni ini ya. Lur, gimana keadaanmu saat ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Gimana nih yang punya gangguan anxiety, gangguan overthinking? Apakah sudah mereda atau belum? Kayak gitu ya. Untuk keuangan flat aja ya. Ya, perubahan ekonomi yang luar biasa ya. Ya, kita semua merasakan, Lur. Oke, jadi untuk 1 minggu ke depan ya, ini mulai perlahan ya. Perlahan itu akan mulai ada fase naik lagi ya. Ya oke lah, mungkin dari tanggal 1 sampai ke 20 itu kan kayak wow, kayak rolling coaster gitu loh, kayak flat gitu. Bahkan ada yang nurun juga kan di situ. Oke, ya begitulah siklus dalam 1 bulan itu pasti ada naik, pasti ada turun gitu loh ya. Dan di sini aku ngerasa ya ini udah waktunya kita naik ya. Berapa kuat kenaikan itu ada tentang itu kembali ke diri masing-masing sih ya. Oke, Lur, untuk kamu, beberapa di antara kamu yang mungkin masih terjebak dalam situasi ya stres ya, jujur sih memang ya di awal bulan sampai pertengahan itu banyak yang stres ya, karena ya beban hidup ya dan bla 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 kayak gitu. Tapi ini aku ngasih pesan dulu ya, sebisa mungkin untuk kendalikan agar kita nggak stres. Ini penting ya, penting banget sih, karena dari satu kata stres itu bisa menyebabkan perubahan yang begitu besar dalam tubuh. Bisa gangguan kesehatan ya, kecemasan dan sebagainya, itu kayak bermula dari suatu kesetresan itu sendiri. Dan banyak banget di antara kita yang malu mengakui bahwa diri itu stres gitu ya. Ya kondisi stres ini pasti dialami banyak orang lah ya, apalagi dengan situasi yang kayak gini, dengan kondisi global, kondisi ekonomi ya, tekanan sana tekanan sini ya semua mengalami hal yang tidak baik-baik saja. Tapi yang perlu diperhatikan saat ini adalah kenali tentang dirimu dulu ya. Beberapa readingan sebelumnya kan udah banyak ya kita ulas secara mendalam ya kan. Dengan tema 1 suro itu kan banyak tuh pembahasan mendalam tentang diri dan kehidupan dan sebagainya. Kita sekarang lebih ke udah waktunya untuk gebrakan baru, untuk waktunya lebih bangkit lagi kayak gitu ya, Lur ya. Oke, dan ya untuk beberapa di antara kamu harus menyadari bahwa diri itu sedang kondisinya dalam stres. Nah, ketika kita bisa menyadari, oh aku lagi stres sekarang, ya artinya apa? Lu harus membuat suatu perubahan dalam dirimu sendiri dulu deh, karena sumbernya dari situ, dari dirimu ya. Dari kesetresan itu bisa mempengaruhi segala hal ya, tadi sudah saya jelaskan. Dan kita harus jujur dengan diri sendiri, karena sudah waktunya kita berani untuk jujur dengan diri sendiri ya. Jangan menganggap hal-hal itu kayak biasa-biasa aja gitu. Gangguan-gangguan fisik, gangguan yang kamu rasakan tuh jangan dianggap kayak udah biasa kok begini gitu ya. Jangan, kalau bisa sih lebih lebih perhatian lah. Inilah udah waktunya, fasenya untuk mencintai diri sendiri, menyadari diri sendiri dan memperbaiki gitu. Jika kamu sadar, oh aku stres, aku dalam gangguan seperti ini, ya kamu harus segera menyadari itu, menerima itu ya, dan memperbaikinya.
Ini untukmu sendiri sebenarnya, bukan untuk siapapun. Gitu, ya Lur ya. Ya, mungkin ada beberapa kejadian yang cukup dalam ya, beberapa hari lalu atau beberapa minggu yang lalu, sehingga ngebuat kamu kembali terkena stres lagi ya, karena pola stres ini kan naik turun juga ya sistemnya gitu loh. Sistem grafiknya tuh naik turun tuh kalau stres gitu sih. Dan biasanya kalau kita stres itu ya banyak faktor yang akan terjadi dalam tubuh ya, contoh kayak rambutnya rontok ya, badan bisa mengalami pegal-pegal, bisa mengalami gangguan lambung ya. Kenapa kok bisa ke arah lambung? Karena di dalam otak kita dengan usus itu satu frekuensi, ada sarafnya di situ. Jika otak ini mengalami stres ya, pikiran yang berlebih dan sebagainya positif, lambung akan mengalami gangguan. Coba nanti searching deh ya, banyak-banyak mendengar juga tentang kesehatan, tentang hal-hal yang lebih positif kayak gitu sih Lur. Oke, lanjut ya. Jadi untuk ini jujur sih, ini mulai membaik ya walaupun nggak terlalu signifikan, karena suatu perubahan itu kan pasti berjalannya perlahan ya kan. Aku ngerasa di sini energi kamu yang hadir ini pun juga sudah mulai stabil, mulai cukup tenang loh ya. Ya walaupun kadang masih ya gitulah ya, wajar lah gitu. Namanya juga dalam fase ya berperang melawan diri sendiri, itu hal yang wajar banget. Kayak gitu, dan juga permulai terus dalami dan perkuat doa-doa kamu, sembahyang dan meditasi. Kenapa? Karena kita sudah masuki fase hari ya. Ini kan tanggal 20, ini clue-nya ya, tanggal 20 sampai ke 30 nih gitu kan. Nah, gini ya, 30 gitu. 1 sampai 30 nih. Nah, kita ulas ini di minggu pertamanya dulu nih ya, tanggal 20 sampai 27 nih gitu ya. Terus sampai akhir bulan lah gitu. Ini udah mulai masuk ke fase hal-hal yang sifatnya positif. Yang mungkin kemarin lagi banyak problem, kondisi otak, pikiran, tubuh yang mengalami banyak problematika, ini sudah mulai membaik. Tapi ingat ya, dengan catatan, dan kita harus logika dulu deh gitu. Ingat ya, baik dan tidaknya kembali ke kamu lagi gitu. Ya walaupun energinya sebagus apapun ya, kalau orang yang dablek, geblek, ya imbo angel ngomongnya Lur ngono loh. Ya, sebenarnya kamu udah tahu mau harus kemana, jalan kemana, melangkah kemana. Kamu udah tahu. Kenapa? Karena sudah banyak petunjuk yang kamu dapetin nih dari tanggal 1 kemarin gitu loh. Tergantung kamu mau ngikutin petunjuk yang menurutmu bagus atau enggak sih. Jalan sudah ada lo, tinggal lo jalan, lo mau apa enggak gitu aja. Mau bergerak atau enggak, atau masih kebawa rasa males lah, yang inilah, yang itulah, yang mager lah, banyak alasan lah. Kacau. Babai aja orang kayak gitu, jauh-jauh aja ya. Susah, bandel gitu. Tapi yuk harap mulai ya urip-uripmu. Tugasku hanya sebatas memberikan gambaran saja untuk kedepannya gitu sih. Oke, secara rezeki pun juga mulai terasa membaik di sini. Tapi ingat ya, rezeki itu bisa berbentuk apapun ya. Semoga berbentuk uang. Sorry ada mantra lewatnya. Semoga berbentuk uang, amin. Amin ya robbal alamin ya. Karena kita semua lagi butuh itu. Dengan kondisi yang kayak gini tuh, ini obat paling utama ya, si merah, kertas merah itu obatnya gitu. Tapi balik ke kamu lagi, kamu juga harus semangat dong ya. Karena energi rezeki lagi bagus nih gitu. Ya lagi enak nih. Kamu harus lebih semangat, kamu harus pacu dirimu, karena kamu nggak bisa kalah gitu aja dengan keadaan. Ingat tanggung jawabmu, ingat visi misimu, ingat tujuanmu, ingat planning kamu. Ayo. Ya capek, ya semua orang mengalami capek Lur, nggak ada yang nggak capek dalam hidup ini. Tidur aja lo capek. Ya toh. Ngeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Serius, ngeluh itu wajar, manusiawi. Tapi bukan berarti kamu harus ngeluh setiap hari kan. Ayo para, mulailah bergerak ya, mulailah bergerak dan bergerak gitu. Mulai beranikan dirimu untuk mencoba banyak hal gitu sih ya.
Oke, dan untuk keuangan ini secara energinya sih cukup bagus ya. Tapi kembali ke orangnya lagi sih. Tapi kenapa saya katakan bagus? Karena gini ya, kalau dari energi yang gue rasa itu banyak di antara kamu tuh yang mulai perhatian banget ya gitu ya. Mungkin karena kita tahu bahwa kabar keadaan ekonomi sekarang bagaimana ya kan, serba mahal, serba naik gitu loh. Ya mungkin dari sisi itu banyak di antara kamu yang mulai survive, mulai berhati-hati dalam keuangan dan sebagainya gitu kan. Cuman ada beberapa juga yang mungkin secara keuangannya cukup, bahkan ada yang mungkin lebih gitu ya. Ya kelas menengah lah, menengah plus-plus gitu ya, ke atas sedikit gitu kan. Nah biasanya yang membuat situasi itu menjadi tidak menentu adalah kehendak diri gitu. Kenapa saya katakan bagus untuk masalah keuangan? Karena dorongan untuk membeli sesuatu itu akan mengalami banyak sekali pertimbangan. Nah ini yang gue suka, beda sama tanggal 1 sampai ya seminggu 20 hari sebelumnya lah pokoknya gitu. 20 hari sebelumnya tuh agak panas gitu. Jadi untuk beberapa di antara kamu tuh pengen banget membeli sesuatu, kayak menahan itu susah gitu ya. Gitu. Ya, semoga kamu bisa lebih teliti ya. Ya, biasanya gitu sih bawaan gabut ya. Gitu. Karena ada tuh beberapa orang yang dopaminnya itu dibelanja. Itu. Ada tuh yang kayak gitu. Ya, sebenarnya nggak salah sih gitu. Karena biasanya orang yang biasanya sih ya. Tergantung orangnya sih, kalau orang yang double ya beda lagi gitu ya. Beberapa itu kalau yang gabut terus pelampiasannya ke belanja ya, dopaminnya ke belanja, itu biasanya orang-orang kayak gitu tuh memang mereka tuh pintar cari duit. Jadi kayak balance gitu. Yang bodohnya adalah hobinya belanja, nyari duit nggak bisa. Ya cuman bisanya gini, minta dong. Nah kacau kayak gitu ya kan. Untuk kamu yang mungkin punya gandengan mokondo ya kan, yang males ya minta ampun, apa-apa kamu, masalah duit pun juga kamu, dia malas kerja dan sebagainya. Ya kalau kayak gitu gimana ya. Ya kalau cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan oke lah, mungkin dia sedang proses mencari kerjaannya. Cuman kalau udah tahunan ya, nggak mau kerja, cuman ngandelin kamu, wah kamu harus bener-bener putar otak banget ya gitu. Kalau kondisi kayak gitu ya kembali ke diri kamu sih ya, mau bertahan atau tidak dengan orang kayak gitu ya kembali ke kamu aja sih gitu. Ya pilihan di tangan kamu sih, karena kamu punya kendali atas hidupmu, gitu. Yang biasanya jadi pertimbangan adalah anak-anak ya kan, bagi yang sudah punya anak mungkin mau pergi, pisah, punya pasangan mau kondo ya kan, tapi mikirin anak, nanti anak gimana ya, lu harus kuatin logika. Itu aja petunjuk sederhananya, logika dan akal sehatmu kamu kenceng-kencengin deh di situ ya. Kalau kamu dalam situasi kayak gitu terlalu menggunakan perasaan, chaos nantinya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oh ya, Lur. Di sini gini ya. Ini gini tuh, bentar. Untuk kamu yang mulai mendapatkan kesadaran ya sekitar ya 20 hari sebelumnya lah pokoknya gitu. Yang kamu sudah dapatkan kesadaran, yang mulai mendekatkan diri sama Tuhan ya, mulai memperbaiki ibadahnya, memperbaiki sifat, sikap dan perilaku, mulai menyadari pokoknya. Untuk kamu yang memang 1-2 minggu kemarin mulai bergerak nih ya untuk memperbaiki dirimu, karena mungkin begitu banyak masalah yang harus kamu hadapi, beban yang luar biasa, pokoknya sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata, permasalahan yang berat ya. Nah untuk kamu yang sudah bergerak ke arah spiritual ya, ini ada kabar baik. Ini cluenya.
23, 23, 24, 25, 26, 27. Dari 23 sampai 27. Nanti amatin sendiri. Ada petunjuk di sini tentang sesuatu yang mungkin kamu mohon, kamu minta, kamu harapkan, atau mungkin kamu tunggu, kayak gitu. Ya, solusi ini akan datang secara tiba-tiba, mungkin bisa melalui ketidaksadaran kamu. Misalkan nih, kamu lagi ada masalah gitu kan, ruwet banget, buntu banget gitu ya, terus kamu meditasi, sembahyang dan sebagainya gitu. Nah, besoknya tiba-tiba kamu kepikiran sesuatu nih, aku coba inilah, aku coba itulah, oh iya ya, harusnya gini deh, harusnya gini deh. Nah, ide itu suatu, kalau biasanya aku nyebut ide itu adalah keajaiban kecil, petunjuk yang nyata langsung dalam diri kita. Karena petunjuk itu kan biasanya ada dua ya. Pertama datang dari diri melalui firasat, intuisi, feeling, ide dan sebagainya. Yang kedua melalui perantara orang lain. Bisa dari saran, nasihat, ya kan, gitu. Banyak hal kayak gitu. Tapi ini lebih ke dirimu kalau aku rasa ya, gitu. Ya, aku yakin lah Tuhan itu pasti 1000% membantu, menolong, menyelamatkan hambanya itu pasti. Tapi bagi orang-orang yang beriman, iman, sering kan dengar kata, hei kamu harus beriman dong, masa orang beriman, pokoknya kata-kata iman. Artinya apa sih iman itu? Iman adalah keyakinan, itu artinya. Ya, semua orang percaya dengan Tuhan, tapi hanya sedikit yang mampu meyakini adanya Tuhan. Nah, itulah disebut keimanan. Oke. Ya, bangun untuk kamu yang gini sih ya, sebenarnya di dalam kepalamu tuh banyak sekali ide ya, banyak sekali yang ingin kamu lakukan gitu loh. Kreativitasmu mulai berkembang, mulai bergerak lagi di sini. Ada dorongan cukup kuat dalam diri untuk berkarya, untuk kerja, untuk karir, pokoknya hal-hal yang produktif itu kuat loh. Tapi males. Nah, petunjuknya adalah kalau bisa ini mulai tanggal 20 ya, sampai 27 nih gitu, atau sampai akhir bulan bila perlu. Setiap ada dorongan dalam diri kamu yang ini dorongan diri positif ya, misalkan untuk bekerja, melakukan sesuatu ya, atau kamu punya ide apa, aku pengen baca buku misalkan, coba langsung realisasi, diwujudkan gitu loh, langsung, jangan kamu tunda-tunda. Kenapa? Karena sedikit saja kamu nunda, malas, pasti berat, pasti bad mood kamu tahulah sendiri gimana ya. Untuk orang-orang yang gampang banget mood swing, nah ini PR-nya adalah jangan suka menunda-nunda gitu ya, terutama hal-hal yang bersifat pekerjaan, apapun itu, mau kerjaan rumah kayak mau apapun itu, kalau bisa sih. Nah, tergantung kamu mau menjadi orang yang produktif atau enggak gitu. Karena kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan keadaan gitu. Bener nggak sih? Ya kan, secara keadaan kita tahu ekonomi lagi berantakan, lagi gila-gilaan nih. Ya nggak sih? Nah, yang kedua waktu. Kita nggak punya banyak waktu loh. Kalau kita terlalu bertele-tele, terlalu ngeluh ini itu terus-terusan ngeluh, wah mampus orang kayak itu, serius. Ngeluh bolehlah kamu, tapi jangan sampai keterusan. Ya, bergerak, ikuti intuisi kamu. Gitu loh. Oke. Bentar, minum dulu. Nah, jangan lupa ngopi. Oke, jadi untuk kamu yang mungkin dalam kondisi yang bingung, ya mumpung bahasanya, ruwet lah pokoknya. Kayak bingung nih, aku harus gimana, pokoknya pertanyaan dalam otak tuh isinya gimana ya, sampai lu tertidur pun ya pertanyaan cuma sama gimana ya. Kenapa kamu bisa sebingung itu? Karena kamu tidak mencoba untuk bergerak, tidak mencoba untuk melangkah. Contohnya nih, misalkan nih lu cerita sama temen lu atau siapalah gitu dengan kondisi hidupku begini, masalahku begini, terus ada saran ya, contohnya coba deh kamu di jam-jam sekian kamu sembahyang ini, sembahyang itu, atau mungkin berwudu atau meditasi, pokoknya saran dari orang yang positif.
Apa yang terjadi? Ketika saran itu tidak sesuai dengan isi otak, tidak sesuai dengan logika kamu. Karena terkadang logika itu agak miring ya, dalam arti miring tuh ya sesuatu yang cepat. Nah ini kendalanya gitu. Terkadang kebingungan itu ketika kita dibungkus dengan keinginan diri yang maunya cepat. Dalam masalah pengen cepat selesai, masalah hutang cepat selesai, masalah ini pengen cepat selesai. Ya kalau hutang logikanya gimana mau cepat selesai kalau sumbernya mampet. Gedein dulu sumbernya, fokusnya ke sumbernya dulu, kan gitu logikanya ya. Nah itu, jadi sebenarnya banyak masukan, banyak rezeki, banyak petunjuk itu datang di depan kita semua, tapi kita yang memberikan tembok, kita sendiri yang ngasih batasan gitu loh ya. Makanya tadi apapun yang kamu rasakan, ada dorongan diri kamu yang positif, ikuti ya, mulailah bergerak. Jangan terlalu banyak. Ini loh yang bikin ngeselin tuh, ada orang yang hobinya nyari ilmu, nyari petunjuk, nyari jawaban, tapi apa yang terjadi? Nggak mau melakukan. Percuma lor, mau ilmumu segudang, sebesar apapun ilmumu, lu nggak mau praktek, percuma, nggak ada gunanya juga ya. Ilmu itu akan benar-benar jadi dan matang ketika lu praktek gitu. Kemudian fokusin ke arahmu lagi ya, balik ke tujuan lagi nih gitu ya. Mungkin 1-2 minggu kemarin banyak yang berantakan fokusnya ya kan, ya perasaan nggak nentu ya kan. Ini kondisinya lagi oke. Energi batinmu mulai stabil, mulai anteng gitu ya, walaupun masih kemerungsung ya walaupun pikirannya juga masih berisik, oke lah ya gitu. Cuman sesuatu ini benar-benar ada perubahan loh ya. Yuk mulai kembali ke fokusmu lagi ya sekarang ya gitu. Mulai fokus, melangkahlah, prakteklah apa yang ilmu apapun yang kamu dapetin ya di bulan ini, kamu praktekin, jangan males ya. Kalau gini logikanya, kamu nggak akan tahu bagaimana rasanya buah jeruk itu jika tidak kamu makan. Belajarlah seperti ilustrasi jeruk. Kamu harus memakan jeruk itu agar kamu tahu rasanya. Jangan hanya kata orang, jeruknya ini manis loh. Gimana mungkin kita bisa tahu manis atau enggak kalau kita tidak mencicipnya? Kayak gitu. Oke. Iya. Untuk hubungan pun ini mulai anteng ya, agak anteng sih gitu. Ya agak anteng, tapi mode diam ini bukan berarti tidak peduli dan sebagainya, enggak ya. Karena di sini seseorang sedang fokus ya dengan sesuatu gitu. Ya mungkin kerjaan, mungkin masa depan ya, uang dan sebagainya kayak gitu ya. Sebenarnya dalam energi hubungan ini pun juga mulai membaik ya gitu. Oke. Ya mulai membaik. Membaik itu bukan berarti apa yang sedang kamu hadapi selesai, belum, bukan seperti itu. Arti membaik itu satu nih, yang mulai mereda adalah emosi kamu, kelabilan kamu kayak gitu, sensitif dalam dirimu mulai berkurang. Itu yang disebut, itu perubahan lo, itu jangan sepele ya. Mungkin yang kemarin kalau sekali ngomong dari A sampai Z, muter lagi ke A sampai Z, yang dengerinnya sampai pusing ya kan, nyerocos kayak kereta api gitu. Ya itu masalah komunikasi. Hubungan itu isinya obrolan, komunikasi, udah cuman itu. Makanya kalau ngomong itu bener-bener lah gunakan kedewasaannya, dan gunakan ritme, jangan sekarapnya sendiri, jangan maunya didengar tapi tak mau mendengar, gila namanya. Giliran pasangannya rewel, ribut, banyak masalah, puyeng. Ayo, nggak mau ngoreksi diri sendiri. Giliran didiemin, sewot, mumet. Dikasih penjelasan, bukannya dengerin, malah entah kemana pikirannya.
ngomongnya apa, jawabnya apa. Nah, itu sebenarnya kerecokan dalam hubungan tuh bibit utamanya komunikasi. Udah nggak jauh-jauh dari itu. Ya, ayolah belajar komunikasi yang baik lah ya. Gitu. Kemudian untuk kamu yang belum nikah nih, yang single yang sudah punya hubungan tapi belum nikah, ini masalah kepastian kemana, Saipul ya. Lu anak orang, lu pacarin gak ada kepastian, bisa ngarepmu sendiri. Nanti dia diambil orang, lu bingung. Dia nungguin kamu gak jelas. Gimana coba? Piye lah manungsa iki sebenarnya, menungso iki piye to jane? Sak kewarepe dhewe ngono. Ya, ditungguin gak ada kepastian. Ya orang yang nungguin ini loh, makin hari makin bertambah usianya, makin hari makin tua. Ya, kalau yang ditungguin aja gak gubris dan sebagainya, ya gimana masa depannya nanti? Ini orang nih butuh hubungan yang pasti dan serius gitu loh. Ya, pengennya tuh pacaran berujung ke pernikahan, itu loh poinnya. Kalau cuma sekedar pacaran, wah, ini untuk yang single juga hati-hati loh ya. Ya, hati-hati gitu. Karena masih berseliweran banget nih orang-orang yang cuma sebatas happy dan fun. Tahu nggak? Tahu kan? Tahu lah. Gitu. Jadi kalau mau cari pasangan yang serius, lu harus benar-benar milih gitu. Bukan cuma masalah tampang dan sebagainya, enggak. Tapi tentang ini orang serius atau kagak, itu aja. Serius itu, ingat diperhatikan lagi, serius itu bukan hanya sebatas ucapan, ayo kita nikah, aku mau serius loh, nanti kita begini-begini, ya, bleketek lah kayaknya. Jangan, fokusnya adalah tindakan dia ngomong serius, dia mau nikahin kamu, mana buktinya? Kita tunggu buktinya aja gitu. Ya contohnya bukti kecil aja lah, dia ngajak kamu ke keluarganya, mengenalkan kamu dengan keluarganya, itu kan suatu tindakan yang jelas dan pasti sih. Ya, beda dengan ucapan tok gitu. Makanya zaman sekarang lu jangan kemakan omongan. Gitu. Ya. Lebih ke tindakan. Rasa sayang dan cinta itu pun juga terlihat dari suatu tindakan. Contohnya luangkan waktu, ya, suka memberikan waktu, suka membantu, ya. Selalu ya berusaha untuk ada ketika seseorang itu butuh. Itu kan suatu wujud cinta. Dalam hubungan rumah tangga pun juga sama. Contohnya laki-laki, ya, dia bekerja, ya, membanting tulang, ya, cari nafkah, cari rezeki untuk anak istrinya gitu. Ketika pulang ke rumah ya istirahat dan tidur. Itu biasa laki-laki menunjukkan kasih sayangan dengan suatu tindakan, tapi beda sama perempuan. Ya, mau setiap hari dikasih duit sekalipun, tapi perempuan itu biasanya lebih mengutamakan yaitu sentuhan dari hati ke hati. Itu mereka merasa butuh diperhatikan. Nah, ini kadang miss-nya tuh di situ gitu loh. Kebanyakan miss tuh di situ. Ya. Itu diperhatikan tuh bukan hanya sebatas uang dan sebagainya, tapi obrolan, ya, kasih sayang, pelukan, suatu sentuhan fisik lah. Ya, sentuhan yang lebih ke sentuhan fisik, ya, deket, ngobrol dan sebagainya, kayak gitu loh. Kalau perempuan tuh biasanya kayak gitu. Tapi ya ini sebenarnya ada beberapa yang mungkin nggak menyadari gitu. Dikiranya dia nggak sayang, dikiranya dia nggak cinta dan sebagainya. Ya kalau nggak sayang nggak cinta, ya logikanya kalau dia cuma makan tidur nggak mau kerja, nggak ngapa-ngapain, dan dia seorang laki-laki, wow, itu aneh. Itu cinta apaan kayak gitu? Namanya laki-laki adalah dimanapun tempat laki-laki menafkahi, bukan dinafkahi, tapi dalam tanda kutip. Dalam situasi tertentu, misalkan suaminya lagi sakit, ya is okay lah istrinya dulu yang menafkahi atau membantu kebutuhannya kan, karena dia kondisinya benar-benar sakit nih. Ini kalau seger waras sehat tapi nggak mau ngapa-ngapain, wah, cinta apaan tuh gitu. Ya, hello zaman sekarang bro, ya, kita nggak butuh kata-kata, kita butuh realita. Oke, wake up, bangun gitu. Oke. Ya, kenapa saya bahas itu? Karena gini sih, ini kan energi secara perubahan perasaan, perubahan suasana hati ini menuju hal yang positif ya. Ini mulai positif nih, mulai tenang, mulai anteng ya. Mungkin banyak di antara kamu yang udah mulai belajar berdamai,
ya, dengan apapun yang sudah terjadi dan kamu lewati gitu. Tapi masalah perasaan dan hati, ya, beberapa di antara kamu ini masih kosong. Ini karena luka, ya, mungkin dari ada ya gitulah, mungkin dari perilaku dia, entah ucapan dia, ya, membuat kamu nyesek dan sebagainya. Ya memang kamu udah mulai tenang sekarang, tapi hatimu masih kosong gitu loh, ya. Makanya ini butuh pupuk, ya, butuh keharmonisan yang lebih, butuh kesadaran dan kedewasaan yang tinggi agar cinta itu kembali terbentuk. Karena cinta itu tidak akan pernah abadi. Sifat dari energi cinta itu naik turun, bisa ada bisa tidak ada, ya. Cinta bisa hilang kapanpun hanya karena sifat, sikap, dan perilaku. Itulah kenyataan dan fakta, ya. Tapi cinta itu bisa tumbuh kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Nah itulah, ya, perasaan manusia itu seperti itu, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Mungkin ada di sini gini ya. Ini ada clue lagi. Ada beberapa di antara kamu mungkin sedang lirak lirik karena mengalami kekosongan. Nah, inilah masalahnya ya. Nah, hanya petunjuknya sederhana aja sih, hati-hati. Jangan menyalakan api. Nanti kamu terbakar. Ya, kamu harus pinter-pinter ya, apa ya, untuk mengisi perasaanmu yang kosong dan sebagainya ya. Masa ya harus dengan orang lain yang bukan pasangan sahmu atau mungkin pasangan kamu. Nanti kalau timbul atau terjadi namanya perselingkuhan gimana? Ya, tapi ya terserah kamu sih. Ya pinter-pinter kamu aja lah ya. Kita ya wes lah, manusiawi aja lah ya gitu. Yang penting hati-hati aja sih gitu. Lo mau lirik sana sini ya oke lah gitu. Cuman kalau hanya sebatas fun, happy, hiburan ya oke. Tapi ya tetap ya, kalau kamu udah punya pasangan, lo harus ngerti bahwa di belakangmu tuh ada seseorang yang sah, ada tanggung jawab kamu yang sebenarnya. Daripada kamu melampiaskan dengan orang lain, lebih baik kamu fokus ke hubungan itu untuk memperbaiki, mencari kekurangan, kelemahan, dan apa yang harus diperbaiki dalam hubungan itu. Ya, kurangi dulu ego gitu. Karena orang dewasa itu biasanya egonya menurun. Orang yang tinggi ego itu adalah orang yang tidak dewasa, kayak gitu aja. Oke, ya semoga hubungan kamu bisa cepat membaik ya Lur ya, amin. Dan untuk yang kondisinya baik-baik saja ya alhamdulillah ya, tetap berhati-hati, tetap konsentrasi juga dengan masalah komunikasi tadi, ya. Karena di sini ya ada yang dewasa, ada yang kekanak-kanakan, ya lo ngerti lah di situ, ya. Ya. Kontrol kendali ke diri kamu ya. Kamu lagi ya. Oke, udah ini dulu deh. Kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya. Oke, jadi stay tune aja. Bye bye.